Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, para ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Fa ahmadullah taala ala hadhihi an-ni'mah wa ala hadha al-liqa' al-mubarak insyaallah taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Secara pribadi, kemudian juga sebagai pimpinan pesantren, saya sangat berterima kasih untuk para ikhwah sekalian bisa memenuhi undangan kita dari Muhammad Hifni, sehingga kemudian diberitahukan di grup WhatsApp, akhirnya ada kesepakatan, dan juga dari Umar kalau tidak salah yang menghubungi saya, dan alhamdulillah akhirnya pertemuan ini kita bisa laksanakan. Dan tujuan dari pertemuan ini adalah saling menguatkan persaudaraan keislaman di antara para penuntut ilmu agama, karena ini sangat penting sekali untuk keberlangsungan dakwah sunnah manhaj salaf. Dan tidak banyak yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas yang pertama adalah ana aftakhir biwujudikum. Saya bangga dengan keberadaan kalian, bisa meluangkan waktu jauh-jauh dari Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin ke desa. Kita ini desa Lokrawa, di tempat terpencil, dan mudah-mudahan perjalanan ini atau pertemuan ini mendatangkan ampunan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim ana aftakhir biwujudikum wa bi maji'ikum wa bi ziyaratikum. Kemudian yang kedua, kalau boleh memberikan nasihat untuk berkaitan dengan menuntut ilmu, tentunya para ikhwah sudah sering mendapatkan nasihat-nasihat dari para ustadz-ustadz besar, para dakatirah, ustadz-ustadz kita semua. Tetapi kalau boleh memberikan nasihat, yang pertama yaitu menuntut ilmu itu ibadah. Wal ibadah tahtaju ila al-ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka perjalanan dalam menuntut ilmu akan letih saja dapatnya, dan tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lagi kalau tidak ikhlas, maka semua fadilah-fadilah dari penuntut ilmu yang disebutkan dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan didapat. Karena al-ikhlas bimanzilatir ruh minal jasad wa bimanzilatil asas minal bunyan. Ikhlas itu bagaikan ruh pada sebuah tubuh manusia. Kalau tubuh tidak punya ruh, maka dia mati. Orang mati tidak bisa diambil manfaatnya. Dan dia bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Kalau bangunan tidak ada pondasi, tidak tegak.
dan tidak bisa al-intifa'u bihi, tidak bisa diambil manfaat. Makanya syarat mutlak menuntut ilmu adalah keikhlasan. Dan ini sering sekali, jangankan di pertemuan-pertemuan kita di Indonesia, di Madinah kalau kita berkunjung ke rumah-rumah syekh, dulu masih sering kita kunjung ke rumah syekh, Syekh Ibrahim, Syekh Sulaiman, Syekh ada lagi Syekh lupa saya namanya, beliau seorang min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajar di tafsir Al-Hasani, Syekh Ali Tuwaijiri, kadang kita ke sana juga. Pasti yang pertama kali dinasihatkan adalah keikhlasan. Menuntut ilmu adalah ibadah memerlukan keikhlasan. Segala macam perjuangan antum, ada yang tadi sudah nikah, bawa anak, bawa istri, kemudian biaya, kemudian tenaga, waktu, tidak ada manfaatnya tanpa keikhlasan. Dan keikhlasan ini yang nanti akan membimbing kita untuk diberikan taufik, kemudahan dalam menuntut ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan zakatul ilm, zakat ilmu. Kita tidak bisa memaksa orang semuanya untuk menjadi ustadz, pendakwah, menjadi mubaligh. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi, bahkan jangankan lulusan kuliah, mahasiswa, yang lulusan pesantren saja, setelah dari Al-Irsyad, dari Bukhari, dari pesantren-pesantren Al-Furqan misalkan, ada yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian dia memilih untuk bekerja. Nah, itu hak memang, tidak bisa. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan apabila kita setelah menimba ilmu agama tidak terjun di dalam dunia pengajaran ilmu agama. Maka perlu sekali, harus ditekadkan dari semenjak dini. Ini kebanyakan masih i'dad. Perlu sekali, terutama juga yang sudah kuliah, untuk menekadkan bahwa saya harus menyampaikan ilmu. Dan itu merupakan zakat ilmu. Sebagaimana harta punya ada kewajiban zakatnya, maka ilmu pun juga ada kewajiban zakatnya. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla. Salah satu yang akan ditanya nanti adalah ilmunya, dia amalkan bagaimana. Salah satu pengamalan ilmu adalah mengajarkan. Para ulama ketika menjelaskan tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah, ilmu yang diajarkan. Maka harus ada tekad dalam diri masing-masing ikhwah yang masih kuliah di sekolah tinggi Imam Syafi'i, sekolah tinggi untuk dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Harus ada tekad, kalau pulang selesai saya harus ngajar, saya harus menyampaikan dakwah. Dan ini adalah salah satu cara untuk terlepas dari kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu ilmu wa 'amilus shalihat, mengamalkannya, wa tawasaw bil haq, dan mengajarkan kebenaran, yaitu menyampaikan ilmu tersebut. Sekali lagi, tidak ada kewajiban seseorang untuk menjadi pendakwah, menjadi
Bisa dia jadi dokter, bisa jadi pedagang, apalagi di Banjarmasin banyak yang dagang. Tetapi jangan tinggalkan ilmu dan dakwah sama sekali. Saya waktu daurah di Solo yang diadakan oleh Imam Bukhari, waktu itu saya dalam tanda kutip curhat ke Syekh Ibrahim, karena kita sudah tinggal di Indonesia, kita tidak ingin bersandar kepada amplop yang diberikan orang saat berdakwah. Maka ada pemikiran untuk berdagang. Lalu saya minta izin kepada Syekh, karena lumayan dekat dengan Syekh. Kemudian beliau bercerita, dulu saya punya murid sampai doktor, orang India. Kemudian setelah beberapa lama kita ketemu di India, saya lihat tidak ada simatu talibil ilm lagi di wajahnya. Aura penuntut ilmunya tidak ada lagi kelihatan. Sebabnya kenapa? Karena ternyata sibuk dengan dagang. Gaya bicara, apa yang dibicarakan juga tidak lepas dari itu. Maka beliau menasihatkan, jika kamu punya pesantren, cukupkan dengan apa yang ada di pesantren. Cukupkan dengan apa yang ada di pesantren. Allah memberkahi. Kemudian beliau mengatakan, ishtaghil bil ilmi wal amal wad da'wah. Sibukkan dirimu dengan ilmu, amal dan dakwah. Maka saya nasihatkan juga, dari sekarang sudah diniatkan. Ilmu yang dituntut ini bukan hanya sekedar mengejar gelar, tapi bagaimana ilmu tersebut benar-benar seperti bulan purnama yang bisa menyinari bintang-bintang. Karena dengan itulah misdaqu qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul 'alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dengan mengamalkannya. Kenapa menuntut ilmu dan orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang 'abid? Karena naf'uhu muta'addi, manfaatnya untuk orang banyak. Sedangkan orang yang ahli ibadah, dia manfaatnya untuk dirinya sendiri. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaih, mana yang lebih engkau sukai? Salat, puasa, qiyamul lail, atau taruddu atau tadhubbu anis sunnah, atau engkau memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, amma salatu was-siyam fahadha li nafsihi wadh-dhabbu anis sunnah falahu walil muslimin wa hadha afdal. Adapun sholat, puasa untuk dirinya sendiri, akan tetapi membela sunnah Rasul dengan mengajarkannya, ini untuk dirinya dan untuk kaum muslimin, ini lebih utama. Maka saya pesan harus ditekadkan dari sekarang bahwa saya selesai kuliah, kalau melanjutkan alhamdulillah, kalau tidak terus menyampaikan ilmu tersebut, karena itu tanda ilmu yang bermanfaat. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan hadis man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan memahamkan agama kepada dia. Wal fiqhu fid din laisa mujarrad
al-ilm wal ma'rifah, walakin al-amal bihi. Al-khairiyah la tunalu illa bil ma'rifati faqat. Kebaikan yang disebutkan dalam hadis tadi, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, itu tidak akan didapat hanya dengan mengenal ilmu saja, tetapi ilmu yang diamalkan. Kalau seandainya sekedar mengenal ilmu saja, maka tidak ada imtiaz antara seorang penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain. Dan salah satu proses mengamalkan ilmu adalah mendakwahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, salillah al-afiyah daiman. Minta terus al-afiyah. Afiyah itu keselamatan dari syubhat dan syahwat. Karena makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik. Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmatmu dan berubahnya afiatmu. Afiat ini bukan hanya kesehatan saja, keselamatan perihal agama, perihal ibadah. Dan fujaati niqmatik, tiba-tiba datang musibah. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut hidayah dari kita, terutama di zaman al-aulama, globalisasi, yang semua orang sangat mudah mengakses informasi, baiknya, buruknya, sesampah-sampahnya, setinggi-tingginya yang baik. Seorang sangat mudah untuk mengakses. Maka salillah al-afiyah, minta kepada Allah al-afiyah daiman abadan. Setiap pagi kita diperintahkan untuk minta afiyah. Nah, berapa banyak orang yang sudah ngaji, dia akhirnya terjerumus ke dalam syubhat plus syahwat. Akhirnya jangankan meninggalkan menuntut ilmu, ibadah-ibadah wajib saja dia tinggalkan. Sholat berjamaah. Hati-hati, minta afiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di zaman yang takathart al-fitan wazdahamat wa tamawwajat, sangat luar biasa. La yaslamuha illa man rahimallah. Tidak ada yang selamat kecuali yang benar-benar diberi petunjuk kemudahan oleh Allah SWT. Maka hati-hati penuntut ilmu, jangan sampai dikenal dengan keburukan, terutama saat bermaksiat, saat sendirian. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Itu perkataan min mujarrib wa min alim nasih, seorang yang penuh dengan percobaan hidup, kemudian dari orang ahli ilmu yang ingin kebaikan. Hati-hati maksiat, jauhi, minta selalu afiat kepada Allah, karena kita tidak tahu kita akan ditemankan dengan siapa, digiring ke kondisi bagaimana, kita nggak tahu. Terutama yang tinggal di luar kampus. Jangan sampai malah buruk. Itu yang ketiga. Yang keempat, nasihat selanjutnya adalah la tukthiril ata fi waqti talab. Jangan terlalu banyak ngasih saat kita masih belajar, terutama di media-media sosial. Sibukkan dulu dengan belajar saja. Belajar aja dulu. Nanti ada waktunya kita diperlukan umat. Pelajari sebanyak-banyaknya dulu.
Dan sesuai dengan pengalaman yang ada, belajarnya, ini mungkin nasihat yang terakhir, belajarnya harus alal manhajiyah. Menuntut ilmunya harus di atas manhaj yang benar. Lulusan Madinah tidak menjamin seseorang berilmu yang mumpuni jika tidak menuntut ilmu di atas manhaj yang benar. Manhajiyah fi talabil ilm, menuntut ilmu di atas metodologi yang benar, yaitu dari dasar akidah misalkan, dari dasar, kemudian naik sampai menguasai permasalahan fikih dari dasar, matan dari dasar. Oleh sebab itu, nasihat ini berkaitan dengan waktu. Antum tidak akan terasa waktu begitu saja. Ana ingat majlis terakhir ana duduk di majlis Al-Syekh Al-Allam Al-Muhaddits Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Terasa baru kemarin duduk, padahal sudah 5 tahun kita ngaji sama beliau. Karena al-waqtu idza jaa la ya'ud, wa idza jaa kalau dia datang sangat cepat berlalu dan dia tidak akan bisa kembali. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena tidak akan terasa. Sudah semester 6, 1 tahun lagi. Tidak terasa. Kemudian ketika semester 8, saya dapat apa ya? Ilmu saya mumpuni enggak ya? Nah itu. Maka saya nasihatkan belajar dari dasar, pelajaran-pelajaran yang memang kita sukai. Jadi ada semacam takhassusi di dalam diri kita. Oh, saya lebih suka fikih nih, maka pelajari fikih. Saya lebih suka usul fikih, pelajari usul fikih. Saya lebih suka hadis nih, saya lebih suka hadis. Ada 2 macam, ulumul hadis dengan fiqh sunnah. Saya lebih suka syariah nih. Syariah ada macam-macam, ada ahkam fiqhiyah, ada qawaid fiqhiyah, ada usul fiqh. Silahkan pilih yang mana yang antum lebih condong kepadanya. Seperti itu terus, sehingga benar-benar ilmunya nanti keluar mumpuni. Nah, ini beberapa nasihat mungkin. Adapun yang patut diperhatikan juga adalah setelah kita kuliah, harus ada dalam benak kita, saya kuliah nanti bagaimana? Setelah kuliah bagaimana? Mau akan diapakan ilmu ini? Saya akan bergabung kemana? Sebagai pengetahuan, mungkin saya mau menjelaskan sedikit 5 menit lah. Lembaga-lembaga pendidikan dari mulai hulu ke hilir, dari mulai hulu sungai sampai ke hilir kita yang Barito Kuala. Kalau di mana, di Kabupaten Balangan ada Ustadz Febri dengan sekolahnya. Dan di situ ada semacam
sekolah jenjang SMP, SMA kalau tidak salah, untuk perempuan. Kemudian lebih dekat lagi Ustadz Hasbi dengan al-umnya, ada rumah tahfidz untuk perempuan, kemudian ada TK, SD, dan seterusnya. Terus lagi Kandangan mungkin belum, Martapura ada Bakkah yang sekarang namanya sudah menjadi Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura. Jadi dia cabang Al-Irsyad pusat ke-8. Di situ ada TK, SD, kemudian mutawassithah, kemudian tsanawiyah. Ada putra, ada putri juga. Kemudian di Banjarbaru ada Ustadz Aiman dengan Yayasan Abdul Qadir Jailaninya. Ada Ummu Sulaim untuk jenjang 15 tahun ke atas perempuan. Ada Ababil untuk jenjang laki-lakinya. Kemudian ada Pesma, pesantren mahasiswa, dan yang lain-lainnya. Itu di Banjarbaru. Banjarmasin ada Yayasan Al-Um Banjarmasin, ada SD, ada PAUD SD, ya baru SD, tidak pondok pesantren. Kemudian di sini Barito Kuala ada pesantren Intan Ilmu, sini ada SMP, SMA. Jadi genrenya beda di sini. Kalau di sana di pesantren Islam Al-Irsyad Kemenang, jadi dia semacam MTS, kemudian MTA, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, atau Mutawassithah dan Tsanawiyah. Kalau di sini SMP, SMA. Dan ini semua sudah kita musyawarahkan. Asatidz semua kumpul, kemudian kita bagi-bagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di sini ikutnya Dignas SMP, SMA. Kemudian di Handil Bakti ada Dzunurain. Ini salah satu alumninya, Ma'had Dzunurain. Fokusnya kepada tahfidz, kemudian bahasa Arab dan ulum al-aqidah wal ibadah untuk pemula. Dan Ma'had Dzunurain salah satu fungsinya adalah menjadi musyrif di pesantren ini. Nah, itu peta dakwah. Dan saya berharap kalau seandainya yang terutama yang sudah kuliah, maka ad-da'wah tahtaj ila al-mumarasah. Hiya tahtaj ila al-ilm wa aidan tahtaj ila al-mumarasah. Harus ada latihan menyampaikan sesuatu. Karena kalau tidak latihan nanti tidak terarah. Maka alhamdulillah zaman sekarang seperti dulu. Zaman yang kita belum punya masjid banyak. Sekarang alhamdulillah hampir setiap kabupaten ada masjid. Ini fursah untuk berdakwah, kesempatan untuk berdakwah. Nah, itu mungkin beberapa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan antum-antum semua diberikan taufik untuk meneruskan menuntut ilmu agama, dan jangan sampai terhalang untuk menuntut ilmu agama, terutama karena perkara-perkara duniawi. Ini sangat disayangkan sekali. Nah, minni wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.